tahu pedoman gizi seimbang nggak? Oh, belum tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu sih Mas. Nggak tahu. Nggak tahu. Pedoman gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna. Ternyata masih lebih terkenal 4 sehat 5 sempurna. Nggak percaya? Padahal udah lama loh nggak dipakai. Nah, sini aku tunjukin dan aku jelasin kenapa 4 sehat 5 sempurna udah nggak dipakai. Dan pedoman apa sih yang harusnya dipakai sekarang? Perkenalkan, aku Kuko, nutrisionis dari Ahli Gizi ID. Oke teman-teman, yang pertama ngomongin pedoman gizi itu apa sih? Nah, jadi pedoman itu ibaratnya kompas ya. Bayangin aja ya, kamu mau hidup sehat, mau punya berat badan yang ideal, ataupun pengen diet yang sehat tuh bagaimana. Tapi nggak tahu nih arahnya kemana, apa yang harus dilakuin. Nah, pedoman gizi ini yang bantu kita supaya tahu nih apa yang harus dimakan, berapa banyak, lalu bagaimana membentuk kebiasaan yang sehat itu. Nah, berkaitan dengan pedoman gizi yang ada di Indonesia, coba deh teman-teman jujur, lebih tahu 4 sehat 5 sempurna atau pedoman gizi seimbang? Nah, jadi aku tekankan ya, kalau ada yang masih lebih tahu pedoman yang ada di Indonesia itu 4 sehat 5 sempurna, please deh mulai sekarang ganti dengan pedoman gizi seimbang. 4 sehat 5 sempurna itu emang bagus pada zamannya di tahun 1950-an. Tapi sekarang ya udah ketinggalan ya, karena itu terlalu sederhana, nggak jelasin porsinya seberapa, aktivitas fisik, juga kebersihan makanan juga bagaimana itu nggak dijelasin. Dan juga nih, berkaitan dengan yang disebutkan penyempurnanya adalah susu, itu kurang relevan ya. Karena susu merupakan sumber protein hewani yang juga terdapat pada telur, ikan, dan juga daging. Jadi meskipun nggak konsumsi susu ya bisa aja deh digantikan dengan bahan makanan lain, karena memang yang disarankan itu makan secara beragam dan juga seimbang. Oh, aku jadi tahu nih, kenapa kebanyakan orang tua juga masih mewajibkan anak-anaknya untuk minum susu. Ya, mungkin masih berpedoman pada 4 sehat 5 sempurna kali ya. Dan parahnya nih, zaman sekarang nih banyak susu UHT kemasan yang juga ada rasa-rasanya. Nah, mereka juga lebih kurang memperhatikan itu susu murninya berapa persen, kandungan airnya berapa persen. Jangan-jangan lebih banyak air dan gulanya daripada kandungan susu murninya. Tolong ya Bapak Ibu orang tua yang masih berpedoman sama susu sebagai penyempurna asupan gizi, tolong deh diubah mindsetnya. Karena sumber protein hewani itu beragam, nggak hanya dari susu. Dan kalau emang mau kasih rutin ke anaknya susu sapi nih, tolong perhatikan juga susunya. Dan banyakkan kandungan susu atau gulanya. Jangan sampai deh jadi generasi yang diabetes nantinya. Oke, balik lagi ke pedoman gizi. Jadi apa ya yang baru? Jadi sebenarnya ya nggak baru, cuman banyak aja yang belum tahu. Jadi sejak 2014 kita punya yang namanya pedoman umum gizi seimbang. Nah, perbedaannya besar banget deh. Di pedoman gizi seimbang ini kita nggak hanya cuma diajak makan beragam jenis makanan, tapi juga memperhatikan porsinya, ada panduan aktivitas fisiknya, minum air putih yang cukup, dan juga menjaga kebersihan. Intinya, pedoman umum gizi seimbang ini nggak cuma soal apa aja yang harus dimakan, tapi juga lengkap dengan pola hidup sehat yang lainnya. Oke, aku tunjukin nih sejauh apa pemahaman masyarakat mengenai pedoman gizi seimbang. Mbak tahu pedoman gizi seimbang nggak? Oh, belum tahu. Jawab, tahu apa enggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu sih Mas. Nggak tahu. Lumayan sih. Lumayan. Apa tuh pedoman gizi seimbang? Pedoman gizi seimbang itu, oh ya, kayak terdiri dari ada protein, terus sayur-sayuran. Ya, Nggak tahu. Nggak tahu ya? Jawabannya tahu apa? Enggak. Enggak. Tahu pedoman gizi seimbang nggak? Nggak tahu. Nggak. Nggak tahu. Pedoman gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna. Mas tahu nggak pedoman gizi? 4 sehat 5 sempurna. Kalau 4 sehat 5 sempurna tahu nggak? Tahu. Kalau 4 sehat 5 sempurna tahu? Tahu tahu. Kalau 4 sehat 5 sempurna tahu nggak? Tahu. Kalau suruh nyebut, Iya. Kalau 4 sehat 5 sempurna tahu nggak? Tahu tahu. 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 Kalau 4 sehat 5 sempurna tuh apa nih? Daging, sayur, buah, kacang ya, sama susu. Daging, sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, susu, sama ikan. Oke. Nah, gimana?
Bener kan? Emang pada belum tahu nih pedoman gizi seimbang. Dan lebih tahunya ya 4 sehat 5 sempurna. Padahal udah lebih dari 10 tahun digantinya. Ini PR banget deh buat kita semua, terutama buat pemerintah dan juga buat ahli gizi. Terbukti kalau edukasi gizi yang berkaitan dengan pedoman gizi seimbang ini belum sepenuhnya teredukasi secara merata. Dan belum sepenuhnya jadi pedoman buat masyarakat. Ini juga tantangan ya buat aku, dan setidaknya siapa yang subscribe akun ahli gizi ID ini atau melihat video ini jadi tahu pedoman gizi seimbang. Yuk teman-teman sesama ahli gizi, juga aku harap bisa ramein terus ya di media sosial sampai pedoman gizi seimbang ini teredukasi secara merata dan bisa dijadikan pedoman dan kebiasaan lebih sehat oleh masyarakat Indonesia. Menurutmu apa nih saran buat pemerintah dan ahli gizi biar edukasi pedoman gizi seimbang ini bisa dengan mudah dipahami? Nah, tulis kolom komentar ya, dan jangan lupa share video ini agar lebih banyak lagi yang teredukasi. Sampai jumpa di video berikutnya.